Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Akira. Film ini dirilis pada tahun 2016, di mana film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang menegakkan keadilan. Cerita ini dimulai dengan terlihatnya sebuah minibus yang berhenti di tengah hutan dan mengeluarkan 3 orang yang tangannya diborgol, 2 pria dan 1 wanita. Mereka dibawa ke tengah hutan untuk dibunuh. Lalu kedua pria itu dibunuh hingga tersisa 1 gadis. Ia adalah Akira. Oke guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum menonton film ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke guys, langsung aja. Berawal dari seorang anak bernama Akira, ia adalah seorang anak guru yang hidup sederhana. Suatu hari, saat Akira pulang, ia melihat 2 pria menyiram air keras kepada temannya. Akira yang melihat hal itu memberanikan diri untuk memberitahu kepada polisi siapa pelaku sebenarnya. Karena keberaniannya, suatu hari saat pulang sekolah, ia diganggu oleh preman tersebut. Mengetahui hal itu, orang tua Akira menyuruh untuk mengikuti ilmu bela diri untuk melindungi dirinya sendiri. Saat pulang sekolah, Akira melihat pria yang mengganggunya. Akira pun menghajarnya habis-habisan. Ketika preman itu ingin menyiram Akira menggunakan air keras, justru terkena muka preman itu. Akibatnya Akira menjadi tersangka, karena menurut para saksi, Akira lah yang menyerang terlebih dahulu. Akhirnya Akira dibawa ke tempat rehabilitasi anak, dan butuh waktu 3 tahun agar membersihkan nama Akira. 14 tahun kemudian, Akira tumbuh dewasa. Kakak Akira yang tinggal di Mumbai yang bernama Ajay mengajaknya untuk pindah ke kota tersebut dan melanjutkan kuliah di sana. Tibanya di Mumbai bersama ibunya, Akira bertemu dengan Silva dan saudara Silva yaitu Shiv. Keesokan harinya saat mereka sedang sarapan, Ajay memberitahu Akira bahwa ia sudah mendaftarkan Akira di Universitas Holy Cross. Sesampainya di universitas itu, Ajay dan Akira menemui kepala sekolahnya. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Akira meminta Ajay untuk menanyakan tentang asrama. Mereka memberitahu pada Akira bahwa asrama di sana sudah penuh, namun ada 1 kamar yang tidak pernah terisi, di mana kamar tersebut pernah terjadi kasus bunuh diri. Hal itu tidak menjadi masalah untuk Akira. Akira tetap mau menempati kamar tersebut. Akira yang saat itu sedang mengisi data dirinya untuk tinggal di asrama itu, tiba-tiba salah satu siswi melapor karena kehilangan barangnya. Hal ini ternyata sering terjadi di asrama itu. Ibu itu mengingatkan kepada Akira, suatu hari Akira sedang dan selalu menjaga barangnya. Sekumpulan mahasiswa yaitu Nikki dan teman-temannya. Mereka meminta dosennya untuk membiarkan para mahasiswa itu untuk mengikuti demo. Semua mahasiswa pun keluar untuk mengikuti demo, kecuali Akira. Ia tetap ingin melanjutkan belajarnya. Akibat hal itu, saat Akira berada di kantin, ia diganggu oleh Nikki dan teman-temannya. Seorang profesor dosen ditabrak oleh Inspektur Manik yang sedang bersama dengan ACP Rani. Profesor dosen tersebut marah sehingga mendapatkan pukulan dari ACP Rani. Sang profesor tidak terima dengan tuduhan itu. Kemudian ia datang ke kantor polisi dengan mengancam membuat laporan dan mengadukan ke bagian SIR. Mahasiswa kampus melakukan demo terhadap polisi atas kejadian yang menimpa profesor mereka. Aksi tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan. Polisi melakukan tembak gas air mata sehingga membuat para mahasiswa berlarian. Dengan santai, Akira berjalan mengambil berkas laporan yang tergeletak di tengah jalan, lalu menghampiri komisaris polisi untuk menyerahkan berkas tersebut. Lanjut cerita, di perlintasan jalan yang sepi, ACP Rani, Manik, Bufaro, dan Raja Swar menyaksikan mobil yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi hingga mengalami kecelakaan. Mereka pun menghampiri mobil tersebut. Mengingat daerah itu bukan kawasan Rani, Rani mencoba menghubungi polisi yang mengatasi daerah tersebut. Ketika Manik sedang memeriksa bagasi mobil itu, ia menemukan koper yang berisi uang dengan jumlah yang sangat banyak.
Mereka berniat mengatasi kecelakaan tersebut dan mengambil uangnya. Tiba-tiba pengendara tersebut tersadar dan keluar dari mobilnya. Namun ACP Rani dengan cepat memukulnya dengan sebuah dongkrak hingga membuatnya tewas. Di sisi lain, seorang wanita simpanan Rani bernama Maya sengaja merekam perbincangan yang sedang dilakukan ACP Rani yang sedang menelpon berkaitan dengan kejadian tersebut. Maya yang merasa dilecehkan oleh Rani bermaksud meminta bantuan kepada kedua temannya. Mereka bertemu di sebuah kafe dekat kampus dan mencoba menyusun sebuah rencana agar Maya terlepas dari Rani yang terus mengganggunya. Bahkan Maya bermaksud memerasnya, namun kedua temannya tersebut tidak ingin bekerja sama dengan Maya, mengingat yang ingin dihadapinya adalah seorang polisi. Mereka menolak bekerja sama dengan Maya dan bergegas keluar bersamaan dengan mahasiswa yang berbondong-bondong keluar dari kafe tersebut. Maya mencoba meyakinkan semua temannya itu, namun tetap saja mereka menolaknya. Saat Maya ingin mengambil uang di dalam tasnya, ia menyadari ada sesuatu yang hilang, yaitu handycamnya, sehingga membuatnya sangat panik. Maya yang mengingat para mahasiswa yang juga berada di sana, ia bertanya pada salah satu pelayan di sana tentang mahasiswa yang keluar melewati mejanya. Di scene lain, diperlihatkan seorang polisi yang sedang hamil bernama Rabia. Ia bertemu dengan ACP Rani. Ketika sedang berbicara dengan Rabia, Rani mendapat telepon atas ancaman rekaman video tersebut. Rani panik dan berusaha mencari Maya. Berkat bantuan Manik, ia berhasil melacak nomor telepon itu, dan nomor tersebut adalah nomor mahasiswa kampus di mana Akira belajar. Suatu hari saat Akira menelpon, ia diganggu oleh Nikki dan temannya. Akira kesal dan langsung memelintir tangan Nikki. Hal ini membuat Nikki semakin kesal dan mengajak temannya yang lain. Salah satu temannya menghampiri Akira dengan tujuan melukainya. Namun dengan cepat Akira memukulnya dengan sebuah pot. Di saat Akira sedang bersembunyi di kafe, lagi-lagi Nikki mengganggunya, bahkan membawa teman yang lebih banyak. Akira yang bersembunyi langsung meminta maaf dan berkata bahwa dirinya takut. Akira juga berkata bahwa dirinya telah membuang waktu belajar selama 3 tahun dan tak ingin mendapatkan masalah lagi. Jika ia harus menghajar mereka semua, tiba-tiba seorang pria mencoba menghajarnya. Namun dengan cepat Akira menahan tangan itu dan terjadilah perkelahian. Akhirnya, Maya tertangkap oleh ACP Rani. Maya diinterogasi dan disiksa. Karena kesal, Rani menendang kursi yang diduduki oleh Maya, sampai Maya terjatuh hingga membuatnya tewas. Rani pun memanipulasi kematian Maya yang disebabkan oleh karena bunuh diri. Kasus tersebut ditangani oleh SP Rabia. Ia mendapat keganjilan pada kematian Maya. Melihat mayat dari Maya yang memiliki lebam di mata dan di pipinya, membuat Rabia berpikir kalau Maya telah dibunuh. Bersamaan dengan Rabia yang memiliki catatan tagihan Maya, ia menyelidiki satu persatu tempat yang dikunjungi oleh Maya. SP Rabia menyelidiki kafe dekat kampus Holy Cross dan mendapatkan identitas kedua teman Maya. Setelah itu, dia memberitahu alamat kedua teman Maya tersebut kepada Inspektur Manik. Kemudian, Manik menangkap keduanya dan berkata berbohong kepada Rabia kalau keduanya telah kabur. Di sisi lain, Akira yang kembali ke asramanya terlebih dahulu menemukan tas yang tergeletak di depan kamarnya. Akira mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut. Kemudian polisi Rajaswar dan Bufaro masuk ke dalam kamar Akira. Keduanya menemukan barang bukti handycam yang berisikan video ACP Rani. Lalu mereka menangkap Akira. Akira dan kedua teman Maya dibawa ke hutan untuk dieksekusi mati oleh Bufaro, Rajaswar, dan Manik. Akira dapat lolos setelah memanfaatkan situasi yang ada, sementara kedua teman Maya tewas tertembak. Akira bertemu dengan Nikki, teman kampus yang membencinya, dengan menuduh Nikki adalah pencurinya hingga terjadi perselisihan. Mereka ditangkap oleh Rajaswar kemudian memasukkan ke dalam sel. Teman kampus Akira dibebaskan sementara Akira ditahan, lalu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Suatu hari di kampus, terlihat seorang rektor yang datang ke asrama untuk mencari Akira. Mengetahui pintu kamarnya masih terkunci, rektor itu menelpon Ajay untuk menanyakan di mana keberadaan Akira. Bahkan teman-teman di kampusnya pun tak ada yang tahu di mana Akira berada. Sid yang mengetahui hal tersebut meminta bantuan kepada teman-teman relawannya untuk mencari Akira karena kekhawatirannya pada Akira. Ajay menemui rektor dan meminta tolong untuk membuat laporan orang hilang. Keadaan semakin rumit membuat ACP Rani membawa Akira ke dokter untuk memberinya suntikan dan memasukkan Akira ke rumah sakit jiwa.
Saat di rumah sakit jiwa, tak sengaja teman-teman Sid melihat Akira berada dalam sel. Mengetahui hal itu, mereka menghubungi Sid memberitahu bahwa Akira berada di rumah sakit jiwa. Namun hal tersebut diketahui oleh pihak rumah sakit jiwa. Ketika Akira tersadar, petugas rumah sakit jiwa tersebut kembali memberinya suntikan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Keluarga Akira, rektor kampus, dan teman-teman Akira menanyakan hal ini kepada Rajaswar dan dokter di rumah sakit jiwa. Namun, Rajaswar dan dokter membohongi mereka sehingga akhirnya tidak dapat pergi. Rabiah mendatangi kediaman rektor dan menanyakan soal para mahasiswa yang melakukan pesta di sebuah kafe di mana Maya kehilangan kameranya. Berkat bantuan CCTV, ia menemukan seorang mahasiswi yang mengambil handycam di dalam tas Maya. Tak lain, ia adalah anak putri dari rektor itu tadi. Profesor itu kesal dan menampar Ana. Lalu rektor itu menjelaskan kejadian sebenarnya, bahwa fakta sebenarnya ia tahu pencurian yang dilakukan oleh anaknya. Demi menjaga nama baik, ia membawa barang curian itu dan meletakkan barang tersebut di depan pintu kamar Akira, di mana saat itu semua di asrama sedang menjalani masa liburannya. Rektor tersebut melakukan dengan bertujuan agar Akira membawa tas tersebut kepadanya dan dapat mengatakan kepada semua murid bahwa pencuri itu telah mengembalikan barang curiannya dan menaruhnya di depan kamar Akira. Namun Akira tidak terlihat pada malam itu. Lalu keesokannya rektor itu mendatangi kamar Akira. Namun kamar Akira terkunci dan ternyata pada malam itu Akira pulang dan berkata bahwa dirinya menemukan tas di depan kamarnya. Akira pun bercerita kepadanya jika Akira membuka tas tersebut dan tiba-tiba datang 2 polisi membawa Akira dengan barang-barang tersebut beserta handycamnya. Akira juga bercerita bahwa mereka juga membawa 2 pria dan membunuh kedua orang tersebut. Dan rektornya juga berkata bahwa putrinya yang berhasil mencuri handycam itu menghubungi salah satu polisi yang berada di dalam rekaman. Dan ternyata yang dilakukan Ana di sini untuk menyakiti perasaan ayahnya yang tidak pernah mengakui kerja kerasnya menjadi anak yang baik. Dan tanpa disadari, hal yang sering dilakukannya menjadi kebiasaan. Setelah mendekam beberapa hari, Akira berhasil lolos setelah mendapatkan bantuan dari Rani, salah satu pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Akira menemui keluarganya dengan mengatakan kejadian yang dialami, namun tidak ada satupun yang mempercayainya. Akira dan Rani menangkap Rajaswar agar besok Rajaswar mengungkapkan fakta yang sebenarnya di acara ulang tahun kampus. Dengan kehilangan Rajaswar membuat kepanikan Bufaro, Manik, dan Rani. Akira yang berhasil menangkap Rajaswar mengikat dan menyiksanya di gereja tua di belakang kampus. Akira menghubungi polisi dan meminta keluarganya untuk datang di peringatan ulang tahun tersebut tepat jam 9 pagi. Dan dia juga mengatakan kepada Sid bahwa Rajaswar akan mengatakan kepada semua orang mengapa para polisi ingin membunuhnya dan membuatnya gila. Keesokan harinya sebelum acara dimulai, Rani yang sedang memeriksa dikenali oleh Mani, hingga Rani diikuti. Rani pun tertembak dan akhirnya mati. Kemudian Bufaro, Manik, dan ACP Rani membuat Rajaswar bebas. Mereka menangkap Akira dengan berusaha melumpuhkannya. ACP Rani berusaha memanipulasi kejadian dengan membuat seolah-olah Akira yang membabi buta saat akan ditangkap. Dan mereka terpaksa menembaknya. Lalu ACP Rani meminta Manik untuk menembakkan pistolnya kepada Akira. Namun Rajaswar menahannya supaya Rani melakukannya sendiri. Dan perselisihan pun kembali terjadi. Muak dengan ACP Rani yang memanfaatkan situasi dan Rajaswar yang terlalu banyak bicara, ACP Rani melayangkan tembakan kepada Rajaswar. Lalu ia mengatakan kepada Manik untuk memanipulasi kejadian, di mana Rajaswar yang tewas adalah ulah dari Akira yang mengambil pistol dari Rani. Dan dia kembali meminta Manik untuk menembak Akira, namun nyawa Akira terselamatkan setelah kehadiran Rabia untuk menangkap ACP Rani, Bufaro, dan Manik. Tak lama kemudian, SP Rabiah menerima telepon dari komisarisnya yang meminta tidak menahan mereka semua, sebab orang yang mereka bunuh merupakan adik Babluswari, pemimpin dari Partai India Utara. Penyebab kerusuhan di kota Mumbai sebelumnya, partai yang dipimpin oleh Bablu akan menjadi tuan rumah acara Cakujai di Mumbai yang sudah menimbulkan ketegangan dengan partai lokal. Dan uang yang mereka curi merupakan uang dana acara tersebut, sehingga jika berita ini tersebar kejadiannya,
maka Bablu akan memprovokasi masyarakat dan akan terjadi banyak gejolak yang menjadikan beban nantinya. Rabiah yang tak bisa menjelaskan ini kepada Akira, kemudian mendatangkan petugas rumah sakit jiwa untuk kembali membius Akira. Dan Rabiah yang tak bisa apapun meninggalkan tempat itu bersama dengan timnya. Akira yang mulai marah membunuh ACP Rani, Bufaro, dan Manik. SP Rabiah kembali masuk ke dalam ruangan. Ia terkejut menyaksikan tewasnya ACP Rani, Bufaro, dan Manik. Lalu Akira meminta kepada suster untuk menyuntik dirinya. Saat Akira dibawa petugas rumah sakit jiwa, keluarga dan para siswa penyandang disabilitas menghampiri Akira dan berbicara dengannya menggunakan bahasa isyarat. Mereka bertanya akan apa yang terjadi dengan tangan Akira yang penuh dengan darah. Akira menjawabnya membuat para siswa tertawa. Lalu Rabiah bertanya apa yang ia katakan. Lalu ia berkata bahwa dirinya memaku tangannya di salib. Lalu Rabiah terdiam. Lalu Akira dibawa oleh petugas ke dalam mobil rumah sakit jiwa. Beberapa hari kemudian Akira keluar dari rumah sakit jiwa tanpa kasus apapun. Lalu ia meneruskan almarhum ayahnya menjadi seorang guru untuk penyandang disabilitas. Dan film pun berakhir.